Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita bersyukur pagi hari ini sekalipun cuaca hujan, itu satu kendala yang kita hadapi untuk datang ke gereja, tapi tidak menjadi hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini saya beri adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, apa pentingnya? Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang mengaku percaya dan untuk itu dia bersuka cita, dia layani. Tetapi yang satu lagi yang ketika datang dia justru memarahi mereka dan menegur dengan keras. Dalam Matius pasal 3 kita lihat firman Tuhan. Matius pasal 3 ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi Yohanes Pembaptis waktu itu mulai tampil. Ya, dia tampil. Ayat pertama berkata begini. Matius pasal 3 itu. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi di pelayanan Yesus dengan kata lain, Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan ya bagi orang-orang untuk datang kepada Yesus. Ya, ada istilahnya jalan pembuka dulu ya. Nah, kita melihat siapa Yohanes Pembaptis itu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi seruan dari Yohanes Pembaptis adalah persiapkanlah jalan. Seorang tokoh, seorang pribadi yang muncul dan sudah diberitahukan sebelumnya. Sebelumnya sudah dinubuatkan. Artinya firman Allah digenapi. Nubuatan itu digenapi. Nah, kemudian kita melihat saat dia melayani, saat dibaptis. Jadi ada orang-orang yang memang mengakui dosanya. Bertobatlah. Bertobat itu adalah pengakuan dosa. Kesadaran akan seorang yang berdosa, seseorang yang kita menyadari kita berdosa, kemudian kita berhenti dan mengakui dosa kita, itu bertobat. Ya, bertobatlah. Bertobatlah dikatakan, dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis. Untuk apa orang Farisi, orang Saduki datang kepada Yohanes Pembaptis? Untuk dibaptis, untuk menerima pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi apa respon Yohanes Pembaptis? Ya, perhatikan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, kepada orang Farisi dan orang Saduki itu yang mau minta dibaptis itu, yang mau minta dilayani, sepertinya positif. Oh, saya datang mau dibaptis, saya datang mau menyerahkan diri. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu siapa orang ini, dan Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Wah, loh, kok kita datang mau dilayani? Kira-kira begini, ada orang datang sungguh mau memang beribadah kepada Tuhan, amin. Sungguh-sungguh kan? Serius kan datang ibadah? Oh, saya haleluya, hujan-hujan cuma datang, mereka serius, mari masuk, kita berdoa bersama, kita melayani bersama, kita beribadah. Ada nggak orang datang ke gereja kemudian diusir, ditolak? Ya, tidak ada ya, karena memang gembala atau pendeta tidak tahu hal itu. Siapapun yang datang silakan masuk. Tapi ternyata yang datang itu tidak semua serius datang kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata tidak semua serius. Tidak semua serius. Loh, kaget, loh kok bisa? Iya, ada motivasi yang lain. Ya, tidak semua serius. Dan kemudian tiba-tiba saya berkata, yang tidak serius tolong keluar. Saya mengajar di kampus, ketika saya lihat mahasiswa, Pak Siahan ini kalau ngajar ada yang main-main dikeluarkan. Jadi kalau pendeta bagaimana? Tiba-tiba saya keluarkan, yang di belakang, yang main HP, keluar. Wah, bahaya, minggu depan tidak ada yang datang. Jangan datang lagi ke situ. Ini Pak Gembalanya lihat kalau ada yang main HP, padahal
Ya, memang ada yang nggak serius gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak ya godaan juga. Lihat, orang Farisi, orang Saduki, bukan orang sembarangan, tetapi Yohanes Pembaptis berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari Tuhan?" Maka muncullah sesuatu yang positif yang kita sampaikan, tapi dengan cara negatif. Bagaimana? Orang menilai, dia hanya pintar ngomong. Orang Farisi pintar ngomong. Orang Saduki tahu, tetapi tahu yang sesuai dengan pertobatan. Kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12 memberikan alasan bagi kita. Alasan yang pertama, hanya dengan pengakuan saja sebagai orang percaya dan tidak terjadi pertobatan yang sesungguhnya, maka kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sia-sia. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya. Pengakuan tanpa bukti adalah kesia-siaan, hanya omong saja. Tidak ada artinya, tidak berguna. Dan ternyata kalau kita mau jujur, hanya sebatas mengakui saja Yesus Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan iblis pun tahu, iblis pun mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia tidak datang menyembahnya. Itulah iblis. Maka waktu Yesus digoda, dicobai, dan akhirnya Yesus berkata, "Nyala engkau. Hanya Tuhan Allah yang disembah." Jadi kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, hanya mengatakan saya tahu dia, saya percaya pada dia, tapi tidak ada buah pertobatan. Tidak. Di ayat 9 berkata begini. Di ayat 9, ya bisa dibantu, iya ini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Inilah kebanggaan orang Israel, ini kebanggaan orang Farisi, orang Saduki, kami keturunan Abraham. Maka waktu Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Mereka karena Yesus berkata, ya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, siapa yang tidak tersinggung nenek moyangnya? Ya dikatakan seperti itu, dilecehkan. Misalnya ada teman kita yang sebaya terus berkata sebelum kakekmu ada, aku sudah ada. Emangnya kamu siapa? Jadi satu kebanggaan bagi orang Israel tentang Abraham, kami keturunan Abraham, yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nyala engkau. Ya, hai keturunan ular beludak. Nah, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wow, keturunan Abraham dijadikan keturunan Abraham secara rohani. Kita ini anak-anak Abraham oleh karena iman. Ada amin? Kan ada lagunya, Bapak Abraham punya anak banyak sekali anak-anak, aku juga, kamu juga. Secara darah dan daging nggak ada. Kita bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham, tapi secara iman. Jadi iman, itu sebabnya Bapak Abraham ini adalah Bapak orang beriman. Dan setiap orang yang beriman, nah bagaimana Abraham disebut orang beriman? Dibuktikan dari perbuatannya. Bagaimana dia menerima firman itu, menerima perkataan Allah dan melakukannya. Jadi perbuatannya itu, ya, membuktikan imannya. Perbuatan saudara membuktikan orang ini. Pohon yang mana? Yang tidak menghasilkan buah. Kita tidak berkata, dia orang percaya. Masa orang percaya kehilangan keselamatan? Tidak. Orang percaya tidak akan kehilangan keselamatan. Tetapi orang percaya itu terbukti dari itu bagus, tetapi tidak ada buah, maka hanya akan mengecewakan sang pemilik pohon itu, sang pemilik kebun itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saja tidak ada gunanya. Udah berhentilah menyebut-nyebut sebagai orang Kristen kalau tidak ada bukti perbuatan kita bahwa kita adalah orang Kristen.
Udah berhentilah menyebut, oh bapak kami bapak Abraham. Udah, batu-batu ini bisa Tuhan buat menjadi anak-anak Abraham. Jadi ini suatu peringatan keras supaya kita layak di hadapannya. Ya, supaya perbuatan kita ya sungguh menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Dan saya yakin dan percaya ya bahwa kita anak-anak Tuhan betul tidak hanya sebatas mengaku saja, tapi kita sedang mengerjakannya. Ada buah-buah pertobatan yang terus kita kerjakan. Amin. Ingat, memang kita tidak sempurna. Jangan berkata, aduh saya kan gak sempurna, aduh kalau begitu nantilah di penghujung hidup saya. Oh tidak. Ya, kita terus perbuatan yang layak di hadapan Allah. Ya, ketika orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis tahu bahwa mereka sungguh-sungguh. Ingat kalimat tadi, mereka mengakui dosa, mereka bertobat. Jadi baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi mereka datang dengan sungguh-sungguh. Apakah Yohanes Pembaptis melayani? Ya, terjadi perubahan demi perubahan. Saudara bisa baca dalam firman Tuhan, orang-orang yang sudah berjumpa Yesus, orang-orang yang sudah dilawat oleh Tuhan, yang mengaku yang menjadi pengikut Kristus, terus datang kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak kita karena kita memang mengalami perubahan dan menghasilkan buah itu terus menerus. Apa yang dimaksud buah pertobatan? Perbuatan-perbuatan kita yang diubahkan oleh Allah karena kita mau memberi diri kita mengalami perubahan itu. Ya, Sakeus, pemungut cukai, dia menyadari dia berdosa. Ketika berjumpa dengan Yesus, "Hei Sakeus, turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu." Ketika ada di rumah, oh kalau ada yang kuperas, kukembalikan. Ya, kalau ada yang kulakukan hal yang tidak benar, apa artinya pertobatan? Diikuti dengan tindakan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Dia bertobat, melepaskan manusia lamanya, melupakan apa yang di belakang. Itu tema kita. Fokus, ada perubahan. Semua orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, ya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengalami perubahan hidup, menghasilkan buah, dan dia layak di hadapan Tuhan. Saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Amin. Jangan ada yang merasa tidak layak. Oh saya masih ada ini belum selesai masalah ini. Oh masih saya bergumul. Itu betul. Ya, Rasul Paulus katakan apa? Matikanlah. Apa yang dimatikan? Keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia. Itu memang perjuangan kita. Dan hasil pertobatan itu adalah kita berani mematikannya, kedagingan itu yang tidak berkenan kepada Allah itu. Kita lepaskan. Melihat itu Tuhan bersuka cita. Setiap orang yang percaya pada Yesus pasti mengalami pembaharuan dalam hidupnya yang terlihat dari perbuatannya sebagai buah pertobatan. Mungkin pernah kita mendengar orang berkata, oh si A itu kok begitu ya, dulu dia nggak gitu loh, dulu jahat, dulu kejam, kok sekarang bisa seperti itu? Berarti ada perubahan. Kamu dulu kok berubah sekarang ya? Dulu kan tempatmu di sana, kok sekarang ada di sini? Ada perubahan. Oh dulu kalau dia mengalami masalah, pasti kalimat-kalimat negatif keluar dari mulutnya. Kok sekarang nggak pernah kita dengar ya? Seperti jemaat Sinam, nggak pernah keluar kalimat-kalimat yang kebun binatang, nggak lagi ya, masih keluar kadang-kadang. Coba lihat kiri kanan, muka belakang, masih sering keluar ke atas kadang-kadang ya. Aduh saya terpancing ini, saya terpancing. Nah bisa terpancing juga, tetapi pengalaman hidup kita, ketika kita terpancing sempat memikirkan saja atau sempat mengatakan saja, kemudian kita sadar, kita bilang apa? Tuhan ampuni saya, kenapa saya berpikir tadi seperti itu? Tuhan ampuni saya, kenapa dari kata-kata saya kok nyakitin hati dia? Ampuni saya Tuhan. Itu pasti pernah kita punya pengalaman, amin? Atau tetap, biarin aja.
jahat ya. Kalau kalimat saya menyakitkan ya biarin aja. Enggak, pasti terjadi perubahan. Di ayat 12 berkata begini, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Siapa yang dikumpulkan? Siapa yang layak di hadapannya? Yang menghasilkan buah pertobatan. Anak-anak yang dikasihinya, yang melakukan perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan firman Allah. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ingat waktu ada yang menabur benih itu, benih gandum, tapi kemudian malam iblis menaburkan ilalang. Ilalang dan gandum tumbuh bersama. Inilah keadaan dunia sekarang. Anda tidak bisa, Bapak Ibu, Saudara tidak bisa membedakan kadang-kadang ini gandum atau ilalang karena sama. Kadang-kadang kelihatan sepertinya ilalang itu jauh lebih bagus, lebih tegar, lebih kuat. Ya karena keadaan akan bertumbuh. Tetapi ada waktunya, sudah Tuhan tentukan. Ya, tiba waktunya semua akan disabit. Dan dipisahkanlah gandum dan ilalang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gandum tetap gandum, walaupun di tengah-tengah ilalang. Kita sebagai orang yang percaya Yesus pasti menghasilkan buah. Ya, buah pertobatan itu akan muncul, akan terlihat walaupun di tengah-tengah situasi dunia di mana orang-orang tidak datang kepada Tuhan. Orang-orang mungkin berpura-pura. Orang yang berpura-pura dengan orang yang serius akan kelihatan. Orang yang berpura-pura itu akan kelihatan dan akan tersingkirkan. Debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi mengapa kita harus menghasilkan buah pertobatan? Artinya dalam hidup ini harus terus terjadi perubahan dalam hidup kita, semakin sempurna, semakin sempurna. Karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Amin. Alasan kepada setiap orang untuk menghasilkan buah pertobatan, memberi kesempatan. Ya, ketika kita percaya Yesus, Dia memberi kesempatan kepada kita untuk menghasilkan buah. Artinya selagi kita hidup, maka hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah, bahkan buah yang lebat. Pengalaman Rasul Paulus. Ya, dia berkata, kalau aku hidup untuk menghasilkan buah. Ketika ada situasi yang dialami antara mati dan hidup, bukannya takut mati, tidak. Kalaupun mati oleh karena situasi yang dialami, tekanan, penderitaan, ya, dan juga aniaya, mempertahankan iman, mati pun tidak apa-apa. Mati akan bersama dengan Yesus. Ini sesuatu yang menarik. Ya, inilah iman. Maka seringkali kalau ditanya, kalau hari ini kamu mati, masuk surga enggak? Dengan yakin kita berkata, ya, masuk surga. Karena tidak hanya sebatas kata-kata kita berkata, saya percaya Yesus. Tapi kita sudah buktikan dari perjalanan hidup kita hari lepas hari. Ada amin? Memang tidak sempurna, ya. Jangan salah menerjemahkan firman. Oh, kata, oh saya kan nggak sempurna, berarti kemungkinan gagal dong masuk surga. Tidak. Ya, yang dimaksud di sini menghasilkan buah pertobatan memang itu yang harus kita kerjakan terus-menerus oleh ketidaksempurnaan kita, tetapi Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menghasilkan buah. Dan ketika Rasul Paulus punya pengalaman itu, kalaupun mati akan bersama dengan Yesus, masuk surga. Tetapi pertobatan akan menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti orang tua ketika memberikan pekerjaan atau tugas kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya itu dengan sukacita mengerjakan. Ketika orang tua itu melihat anaknya itu giat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua itu begitu senangnya, begitu bahagianya, dan kemudian berkata, karena anakku ini baik sekali, dia taat, nanti ulang tahunnya aku beri ini. Begitu ya Pak Soni ya. Kalau anak-anak kita nanti apa yang dirindukannya aku belikan. Ada amin? Ada amin? Ya, bukankah itu yang kita alami? Kita ada tantangan pergumulan, tapi Tuhan melihat keadaan kita dan Tuhan pun akhirnya memberikan berkat-berkat yang luar biasa.
Ya, dia memberikan jauh dari apa yang kita pikirkan, kita doakan. Kalau kita terus membangkang kepada Allah, kita tidak mau tahu dengan Tuhan, misalkan Tuhan terus akan memberkati kita. Tidak. Justru kalau Tuhan mengasihi kita, dia akan disiplin kita. Tapi kalau kita terus berbuat jahat dan Tuhan tidak disiplin kita, berarti kita ya sama seperti orang Farisi, orang Saduki itu yang tidak bertobat. Jadi Tuhan sudah abaikan, udahlah biarin aja deh, nyusahin itu. Itu firman Tuhan katakan anak-anak gampangan, dan kita bukan anak-anak gampangan. Kita anak-anak yang dikasihinya. Ada amin? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Ya, jangan kita merasa karena saya kan tidak sempurna. Betul, sekali lagi saya katakan, kita belum sempurna, tetapi sedang menuju kesempurnaan. Itu sebabnya hasilkan buah pertobatan. Di ayat 10 berkata begini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya pohon ini adalah sebenarnya waktunya untuk berbuah, tapi karena tidak berbuah dipotong. Sudah diberi kesempatan, ingat, sudah diberi kesempatan, tapi kok tidak menghasilkan buah. Jadi dari setiap pohon yang diberi pertumbuhan, maka darinya diharapkan adalah buahnya. Dari kita anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, ketika kita datang dan diberi kehidupan ini, maka hidup ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita hidup menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak mendatangkan sukacita bagi Tuhan, tidak mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, kita tetap hidup yang lama, maka sebenarnya kita ini ya belum lahir baru, belum bertobat. Ya, tumbuh, tapi tinggal menunggu waktu untuk ditebang. Lihat bagaimana pohon ara yang tidak berbuah itu. Lukas pasal 13 ayat 6 berkata begini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Sang pemilik itu datang, ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sedih dong, kok nggak ada buahnya? Di ayat 8, ya di ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Sudah 3 tahun. Ada waktu yang sudah diberikan, ada kesempatan yang sudah diberikan, tapi tidak ada hasil. Akhirnya dia berkata apa? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa hidup dengan percuma? Untuk apa hidup dengan percuma? Untuk apa hidup dengan sia-sia? Untuk apa hidup tanpa memuliakan Tuhan? Untuk apa hidup kalau tidak ada buah dari pertobatan? Di ayat 8 kita baca bersama-sama, ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi ada kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan yang Allah beri. Terus kita sudah menghasilkan buah, terus menghasilkan buah. Karena buah yang lebat, yang segar, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, tetapi bagi mereka yang tidak mau menghasilkan buah, yang tidak mau bertobat, walaupun sudah diberi kesempatan, tetap saja tidak bertobat, maka tebanglah dia. Mari kita berdoa.